Selamat pagi para ujin yang terkasih. Sebelum saya bercerita pada pagi hari ini, terimalah salam seiman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Bidit Tong Dia saja. Adapun cerita saya pagi hari ini ialah kami awali dari pitutur luhur yang berulang kali saya katakan memang ini berkaitan dengan ajaran Lucio atau ajaran Nabi besar kita, Nabi Bungsu, yang demikian bunyinya: jejeg ing pangabekten, tulus ing pangadosa, yang artinya jujur dalam mengabdi kepada pemerintah atau kepada rumah tangganya, soal pengabdian juga, ya. Lalu yang kedua ialah tulus ing pangadosa, yaitu ikhlas dalam melayani. Maka di era Presiden Jokowi lahir bahwa aparat atau pejabat itu melayani masyarakat, bukan dilayani lagi seperti waktu-waktu yang lalu. Maka sebagai contoh, orang yang jujur itu pasti mendapat kemuliaan. Nah, kemuliaan ini sendiri-sendiri bisa mendapatkan pangkat, rezeki, atau kawan-kawan yang setia mau membantu dan lain sebagainya. Tetapi bagi para nelayan, para pelayan, ya, para pelayan masyarakat ini, itu harus mempunyai rasa kejujuran. Contoh, ada cerita yang tersisa. Waktu saya kerja di Semarang itu 4 orang pekerja, 2 pria, 2 wanita, di antaranya saya. Lalu pada waktu itu sangat-sangat krusial, ya. Maksudnya saling menuduh atau menghasut dan lain sebagainya. Bahkan saya pun sebelumnya saya mengundurkan diri karena daripada nanti ribut, saya menyelamatkan diri. Bukannya saya melakukan, tidak, tapi saya berusaha untuk menghindari pertikaian terhadap kawan-kawan sendiri. Maka ada yang mengatakan begini, kamu jadi batur itu harus jujur, ya, jangan sok seksi, nanti kamu dibenci oleh tuan putri, katanya begitu. Benar? Ini suatu kenyataan. Kamu kalau jadi pelayan itu ya jujur, jangan seksi, nanti kamu akan dibenci tuan putri. Ya tentunya mereka sangat istilah bahasa asmaranya itu cemburu, ya. Jadi merasa tersaingi, istilahnya begitu, ya. Tapi memang ini kenyataannya demikian. Padahal waktu itu saya pun juga tidak merasa kalau si teman saya cewek ini perhatian kepada saya. Hari ini saya tidak merasa, ya. Karena apa? Karena setiap minggu itu orang tuanya pasti datang dan pasti yang menemui itu saya. Nah, kan hanya 2 orang, yang satu keluar, yang satu di rumah saya. Pasti saya menemui, dan kemungkinan saya baca dari minjomnya
ya, itu mereka itu mengharapkan bahwa anak saya perempuan ini tolonglah diangkat menjadi pacar dulu, ya, atau apa namanya istilahnya kekasih begitu ya. Ya. Loh, ini kenyataan ya. Jadi saya bukan GR, karena apa, dia sudah ditinggalkan oleh mamanya. Jadi papahnya itu berusaha untuk kerja itu untuk mencari jodoh. Ini umpamanya ya. Ya, nanti Anda boleh menilai, boleh menguraikan sendiri bagaimana cerita saya. Dan saya juga tidak merasa saya juga merasa aku enak kalau juragane. Wong juragane supir duit, aku wong ra duwe. Pelayan juga ya. Uli. Ya saya terpaksa untuk mundur daripada nanti rame. Ini masalahnya. Bukan masalah asmara, tapi saya tahu bahwa akhirnya nanti akan dijodohkan ibaratnya, atau apa namanya itu, didorong untuk mendesak saya supaya saya menjadikan dia istri, begitu ya. Ini satu. Yang kedua, ikhlas dalam melayani. Ikhlas dalam melayani, kalau saya mulai, saya lihat itu ialah suami istri. Kemarin Pak Juno ngomong nanti tolong dibawa ke mimbar, oke, ya. Wong ini bukan parno. Ya. Di dalam keterikatan suami istri, ya, tetangga kita itu mengatakan bahwa suami istri saling melayani, tidak bisa tidak. Nah, tujuannya ini sekarang ke masyarakat, bahwa sekarang kalau kita mengurus surat-surat itu prosedur yang apa namanya itu benar, pasti akan tepat dilayani, ya, dan tidak ada suap-suapan. Dan ada beberapa pejabat yang mengatakan kalau Anda dipersulit tolong catat namanya dan laporkan, pasti oknum itu akan ditindak. Satu, yang pertama apa namanya, jejak ing pangabekten. Yang kedua, tulus ing panglakosa. Sekarang topik, masuk ke topiknya. Manusia dilahirkan itu punya talenta atau bakat. Bakat ini bisa diperoleh oleh guru yang mendidik, ya. Artinya mereka ingin sekali mendidik orang-orang itu untuk menyalurkan bakatnya. Anda tahu bakat orang ini macam-macam. Ada yang di bidang musik, ada yang di bidang politik, ada yang pedagang. Dan yang saya ketahui sekarang ini, bakat orang-orang itu negatif, yaitu untuk menipu sesama orang. Nah ini, jadi mereka pulaan, mengerti teorinya, mengerti prakteknya, lalu dia ambil, lalu mengerjain orang lain. Ini, maka dalam ajaran Nabi Gongju itu mengatakan bahwa orang yang baik, orang yang jujur, itu mereka selalu apa namanya itu takut
akan asap. Kalau di tempat tetangga kita namanya asap. Kalau di dalam agama Buddha karma, ya. Kalau di dalam kita yang saya terjemahkan ialah menuai perbuatan. Bahasanya menuai perbuatan. Loh, apa benar? Contohnya ada banyak, tapi kali ini saya akan menggunakan salah satu dulu. Kita mulai dari ribuan tahun yang lalu. Kaisar-kaisar kuno itu mempunyai bakat. Raja Iin, Raja Song, Raja Ruki, dan lain sebagainya, saya kurang apa ya. Tapi mereka mempunyai talenta yang untuk memakmurkan rakyat, untuk menolong supaya rakyat itu bisa bekerja atau perbuatannya baik. Ini saya catat, ya. Sampai ke Nabi Gongju yang menerjemahkan. Maka sebaiknya kita sebagai murid Nabi yang kesekian kalinya, ya, yang tabah menghadapi suatu tantangan-tantangan dan benturan-benturan yang hebat, yang mengatakan ini ajaran agama atau dan lain sebagainya, monggo. Tapi yang jelas saya mendapat WA dari teman saya yang senior itu mengatakan begini, antara Gongju dan Laosu itu ada perbedaannya. Yang satu, kalau Gongju itu menceritakan atau mengajak kita untuk perbuatan yang baik di dunia, ya. Tapi kalau Laosu itu ke teologi. Jadi teologi itu juga kalau kita mau menguraikan itu banyak sekali dan lama, dan saya takut kalau setiap orang itu salah untuk menafsirkan. Anda tahu ya, maka tahun lalu saya bercerita masalah itu ilmu-ilmu yang tidak karuan yang di dalam Nunggi ditulis, aku tidak mengajarkan yang macam-macam. Itu Nabi sendiri ya dalam tafsirannya. Karena apa? Karena Nabi mengerti bahwa manusia ini harus rukun, manusia ini harus bahagia. Bukannya umat Buddha saja yang mengatakan semua umat semoga berbahagia, tidak. Semua itu saya ingin bahagia, ya. Tapi dengan syarat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Loh, apakah tukang becak juga bahagia? Oh iya, bahagia. Bahkan istrinya 2. Teman saya di sini berkata, rukun, bahagia. Padahal sekarang becak sangat kurang diminati, ya. Larinya ke taksi, ke Grab, Gojek, ya. Tapi dia tetap tekun. Karena apa? Dia meyakini bahwa manusia itu kalau berusaha itu pasti mendapatkan rezeki. Dia pagi keluar jam 9. Karena apa? Ada langganannya yang mengantarkan ke pasar besar. Sudah berapa? 1 kali, 2 kali. Yang paling menjemput anak sekolah. Karena orang tuanya takut. Iki bocah iki kudu mbok ketok. Aku percaya karo kowe ini. Ajaran Nabi juga kan? Orang hidup harus dapat dipercaya. Itu. Maka saya bercerita ini berdasarkan kehidupan sehari-hari, dan saya tidak akan menceritakan tentang ilmu-ilmu yang itu tidak karuan, yang tidak ada di dalam kitab susu kita, ya. Tapi saya juga bisa bercerita karena apa? Karena saya bergaul dengan teman-teman yang beraneka kepercayaan. Kita kembali ke talenta atau bakat. Bakat itu sudah diberikan kepada kita, pada manusia oleh Tuhan, ya.
sejak kamu lahir. Nah, bagaimana kamu bisa menjalankan atau belajar untuk mencari, ya, maka banyak juga loh yang istilahnya apa namanya itu belajar yang negatif, ya, nanti akan saya ceritakan. Belajar jadi bandar narkoba, ya, karena apa? Lebih cepat, uangnya banyak, tapi kalau ketangkep ya itu memang konsekuensi dari pekerjaan. Risikonya itu memang begitu. Ada lagi yang bakat guru, ya, seperti dukun tidak segan-segannya mendidik murid. Ya, padahal apa tuh yang gue senang, karena murid-murid ini dididik supaya cerdas. Nah, kecerdasan ini jangan digunakan untuk mengerjai orang lain, ya. Maka di luar tadi mengatakan ada cerita di luar tadi sebelum kebaktian. Saya kira di luar dari 1.000 muncul itu orang enter. Di luar itu pada umumnya harganya paling dulu 35, saya beli di online yang berikan anak saya itu hanya 60 juga. Itu. Tapi sekarang begitu manjurnya untuk menangani COVID, harganya lebih dari 100.000. Ya kalau saya katakan ya orang memper, karena di dalam kitab musuh kita kan mengatakan orang jualan, orang berdagang boleh, tapi asal dengan apa namanya itu tidak berlebihan, maksud saya begitu, wajar, asal dengan wajar, ya. Kita kembali ke talenta lagi. Bakat seseorang itu bisa dilihat dari anak-anak. Maka kita sebagai orang tua, sebagai engkong, mungkin kalau melihat cucunya, ya, yang mempunyai talenta untuk bermusik, ya, biasanya begitu bernyanyi, kita dorong, ya, mencarikan guru yang tepat untuk musik maupun menyanyi. Sebab apa? Bungsu juga menyenangi, dan buku musik pun juga ada. Di antaranya kitab-kitab sucinya itu. Buku musik itu penting sekali, karena apa? Musik itu adalah suatu peneduh kebatinan kita, perasaan. Di antaranya, ya, kalau orang-orang yang umum-umum itu sering mendengarkan lagu-lagu lawas yang waktu mudanya mereka apa namanya itu merasakan ada memori-memori, ya, ini wah aku kelingan yang lagu ini kayak ketika ya, berjalan-jalan di depan rumahmu itu tidak tahu tuh mau maling atau mau apa, tidak tahu, ya toh, ya, ya, ada pernah mendengar lagunya ketika berjalan di depan rumah itu waktu itu kan baru nandang asmoro yang jatuh cinta. Selesai. Kita kembali ke bakat. Bakat alam ini sangat-sangat luar biasa. Walaupun dia tanpa guru, tapi dia bisa menguraikan dengan kecerdasan mereka. Mereka bisa menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat atau orang-orang sedunia, ya. Kemarin pernah saya katakan pencipta lampu, pencipta kapal terbang, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak apa namanya itu mudah patah semangat bahwa saya menciptakan, walaupun ada kegagalan pasti akan berhasil. Maka di dalam pepatah mengatakan kegagalan itu adalah awal kesuksesan. Ini benar juga, benar. Ada contohnya, tapi nanti lain kali saya ceritakan, karena
menyangkut teman saya ya, yang tadi sudah dibacakan, bahwa seseorang yang sudah menanggung derita ya, baru sadar, lalu mendapatkan suatu pencerahan. Ini teman saya mengakui sendiri, tapi bersolat lawan suku ya, zamannya nom-nomannya kan mereka merasakan bebas ya, segalanya ada, difasilitasi oleh orang tua. Saya kembali ke dalam masalah keluarga lagi. Kalau dulu itu anak menurut orang tua, karena apa? Orang tua mereka dihormati ya, mengasih makan, menyekolahkan, mendidik supaya jadi orang baik. Tapi sekarang lain, istilahnya orang tua kebo nyusu budel, kebo nyusu budel, jadi manut. Sebab kalau orang tua tidak manut anak, nanti anaknya ya boleh dikatakan kalau tindakannya positif ya, itu ya baik-baik saja ya, betul. Tapi orang yang manutan, orang tua yang dulunya itu kekeh di dalam mengajarkan anaknya, itu mereka merasa luluh dalam hati. Karena apa? Karena nanti kalau anak ini saya kerasi, saya marahi, akhirnya kita sendiri yang rugi. Banyak toh ya, kejadian di TV itu minta HP tidak dikasih karena apa? Ya lihat kok orang tuanya kerjaannya apa? Bunuh diri, perkara HP, ya, mengambil barang suatu, ketangkap, dia ditanya, walah saya pengen HP. Akhirnya kan juga tidak bahagia, ya. Akhirnya juga orang tua yang menyesal. Menyesalnya bukan mereka merumuskan permintaannya, tapi kan urusan dengan polisi. Apalagi anak-anak loh ya, kalau orang dewasa itu jelas kesulitannya hanya satu, ekonomi. Ini maka saya anjurkan bahwa walaupun kita itu orang yang pas-pasan, menengah ke bawah, sudah mengalami masa kejayaan, masa keemasan dengan ukurannya kita masing-masing, kita harus sadar, kita harus terima. Inilah anjuran saya, karena hidup kita ini tinggal beberapa saat saja. Kalau orang tua mengatakan awet diri antri mungurung tekan diri rame, tapi semua mengharap bahwa boleh pulang ke hadapan dia, tapi dengan cara tidak menyusahkan anak-anak dan orang lain, tidak merepotkan. Ada loh yang sampai ada ceritanya baru saja ini. Dan saya kira orang tuanya para ditambah ke bintang-bintangnya ngomong terus keren-keren kayak, tapi akhirnya juga pulang karena apa? Dokter mengerti, ya, dokter mengerti bahwa loh, kok kayak Tuhan baik kok mengerti mati lalu dipe. Oh ya, dokter tahu, ya, apa ciri-cirinya? Mata, lidah, pasti. Dokter ini orang tua ya, bukan anak-anak. Kalau anak-anak sih biasa kan, karena demam atau apa namanya itu yang lain-lainnya, kolera, kerja tipes. Tapi ini yang jelas orang tua ini kalau mau mati, dokter mengatakan
makan apa boleh. Iya. Sinyalnya makan apa boleh karena apa? Mereka sudah memeriksa bahwa mata yang dibuka itu sudah buram, tidak berkaca-kaca lagi, dan mulut yang disenter itu lidahnya sudah keluh atau pucat, tidak dialiri darah lagi. Maka dokter mengatakan, bagaimana dok? Sudah, ini makan apa belum? Padahal patah yang namanya makan ayam, makan ini, makan itu tampak sekali. Tapi kan dokter mengatakan, dokter mengerti bahwa tidak lama, paling 1-2 hari pasti bablas anginnya. Ya. Ini kita kembali ke laptop. Ya. Ini mumpung sinyalnya kuat, jadi saya tidak mungkin lupa karena di rumah sudah saya rencanakan bahwa nanti acaranya begini dan yang terakhir saya akan bercerita ini tentang kehidupan raja narkoba. Saya pernah baca, mereka mengaku sebelum mereka itu menyadari bahwa sesuk ya keluar kecekel. Iya begitu ya. Sesuknya aku mencekal rapopo, soalnya aku juga salah karena saya mengedarkan barang-barang haram. Itu. Ini waktu itu saya baca di Intisari. Waktu itu saya waktu masih jeles ya, maka saya itu pengakuan dari seorang raja narkoba yang di Kolombia. Anda tahu ya, Kolombia itu raja narkobanya kan Escobar. Escobar dari kecil, ya, dia juga tidak pandai. Cuma mereka mempunyai ayah polisi di suatu pemerintahan. Jadi mereka itu agak bandel. Ya, karena apa? Backingnya ada ayahnya. Dan dia tidak mau sekolah, tapi dia tahu tulis. Dan akhirnya dia menjajakan koran, penjual koran. Dia membaca. Loh, kok jual koran? Iya. Ini untuk apa? Untuk menutupi dia itu sebagai penjual atau kurir narkoba. Kita tahu ya, Kolombia adalah pengekspor kapas yang besar, gula, lalu pengekspor heroin, atau istilahnya itu saya juga tidak tahu barangnya. Kalau yang di polisi itu yang barang bukti itu heroin, oh itu putih seperti gula pasir, ya oke. Tapi ini hashisnya juga barangnya seperti opium itu yang paling tinggi. Saya pun juga tidak tahu. Karena apa? Barang-barang itu hanya digunakan untuk medis, tidak dijual untuk umum. Ya, maka Escobar ini dengan korannya dia menutupi, mereka ambil di sana, jual di sini dengan keuntungan untuk jajan. Lalu setelah dewasa, Escobar ini mempunyai banyak teman. Karena apa? Karena heroin ini atau narkotika ini mereka berikan kepada teman-teman. Ya, seperti kemarin ada berita permen mengandung ini, ada tembakau gorila, ada narkoba sintetis. Saya juga belum tahu, tapi hanya berita saja. Tapi kalian betul, teman-teman dikasih suruh coba sehingga mereka senang kepada Escobar. Lalu mereka mempunyai banyak channel setelah mereka dewasa. Lalu mereka tidak takut karena apa? Karena ayahnya seorang polisi. Setiap dia digerebek pasti tahu dulu, kowe nggak ngomong ini. Jadi ada mata-matanya itu
papanya sendiri. Maka tidak mudah tertangkap si Escobar ini. Makin besar jaringannya, sehingga mereka bisa membuat suatu istana, ya, istana artinya rumah pribadinya dengan segala fasilitas, dengan menyewa bodyguard bersenjata lengkap, karena ya kemungkinan mereka takut kalau tertangkap. Dan si Escobar ini juga dengan kecerdasannya mereka membuat lorong bawah tanah untuk melarikan diri. Maka setiap kali bergebek dia selalu lolos, ya, selalu lolos. Lalu ayahnya pun juga pura-pura tidak tahu. Loh, polisi ya karena apa? Karena itu urusan mereka, itu sudah dewasa. Anak itu sudah dewasa. Mau kok apakan, monggo. Kalau masih anak-anak, tanggung jawab orang tua. Tapi kalau sudah dewasa, ya sudah, itu urusannya orang dewasa. Jangan menghubungkan dengan orang tuanya. Inilah, ya, di sana begitu. Caranya begitu. Kalau anak sudah dewasa, ketemu ayahnya di jalan, dia biasa ketemu temannya, tidak seperti ini. Di sini, Pak, Ma, masih ada rasa ketimurannya, masih ada horomatnya. Kalau di sana tidak ada. Ketemu sama seperti orang biasa, temannya aja, dianggap temannya, padahal orang tuanya. Nah, setelah itu orang tuanya merasakan bahwa mereka tersiksa, ya. Batinnya ini kok selalu ada berita-berita miring bahwa anaknya begini. Akhirnya mereka itu panas, jatuh sakit dan meninggal dunia. Ya, hati-hati kalau orang tua walaupun sudah dewasa, tapi mendengar anak-anaknya yang mempunyai kelakuan yang tidak baik, itu perasaan orang tua sangat-sangat tersiksa. Maka habis riwayat dari polisi ini. Lalu pemerintah juga mikir, ya, dengan mereka cerdas, pemerintah pun juga konsultasi dengan orang-orang pandai. Bagaimana caranya menangkap? Nah, itu saja. Hidup atau mati. Ternyata ketemu dengan taktik atau memakai alat, yaitu wanita. Ini, ya, wanita cantik, seorang pria, seorang yang kaya raya, itu pasti mendambakan 3: harta, tahta, dan wanita. Pasti, ya. Tidak bisa tidak. Kalau ada yang mengatakan aku yora, oh berarti kamu impoten. Ya, kamu tidak layak menjadi seorang pria karena kamu sudah melanggar kodrat dari Tuhan. Lalu bagaimana akhirnya? Dia mendapatkan seorang wanita yang cantik untuk memancing supaya Escobar itu mau keluar dari sarangnya, keluar dari rumahnya, ya. Dan kebetulan si Raja Narkoba pun ini juga mendengar bahwa si wanita ini seorang selebritis, seorang yang terkenal, penyanyi, pokokman ya, saya maaf ya, ini bahasa campur ya, pokokman ayu, ya, pokokman segalanya boleh. Lalu terjadilah pertemuan di suatu kafe di sana, saya lupa namanya, tapi di situ terjadilah pertemuan yang pertama kalinya
Christopher merasakan kekagumannya tentang wanita itu yang seksi, cantik, pintar. Ya, ngomong-ngomong, bagaimana kalau aku ambil kamu sebagai asistennya? Berani kaget. Si perempuan itu, si cewek itu kaget. Tapi di luar itu sudah disebar aparat kepolisian, intelijen sudah siap. Baik di atas loteng pun juga sudah siap, seperti sniper ya, untuk membidik Escobar. Ternyata disitulah naasnya mereka, sialnya, karena hanya gara-gara wanita mereka tertangkap hidup-hidup. Maka kemarin Pak Mulma bercerita, kadang-kadang manusia itu di atas, kadang-kadang di bawah, ya. Loh, bagaimana? Ya itu memang itu fenomena hidup. Kadang-kadang kita tuh bahagia di atas, orang punya duit, tapi kalau nggak hati, ya melorot lagi, di bawah terkosong. Dan supaya tidak terkosong lagi bagaimana? Ya kita harus cerdas, kita harus pandai-pandai, karena Nabi Musa kita mengajarkan semua murid-muridnya, termasuk kita ini untuk cerdas. Ojo gelem digobloke, itu loh istilahnya. Kalau hanya katanya ini itu tidak. Yang penting kita harus cerdas. Ini ajaran Nabi Musa. Akhirnya bagaimana Escobar? Dijatuhi hukuman seumur hidup. Lalu berhubung di penjara ini dia stres, dia bunuh diri. Apa gunanya kalau di penjara hanya makan tidur, ya walaupun mereka itu terjamin, tapi kan ininya kan tidak bisa berkembang, pikirannya, rencananya, cita-citanya kan tidak berkembang lagi. Tapi anehnya di Indonesia, kok narkoba bisa dikendalikan dari penjara ini? Kemarin kan ramai itu, ya, yang bertonton itu ya, kok bisa dikendalikan dari penjara? Sudah itu seperti Pak Tito yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri. Kalau bisa dibina, kalau bisa, tapi kalau tidak bisa dibinasakan. Selesai. Ya. Kalau tidak bisa dibinasakan sudah, nggak pakai sidang ke-1, ke-2, pledoi, replik, pembelaan dan lain sebagainya. Percuma. Karena apa? Karena ini moralnya sudah bejat, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maka ajaran Konghucu mengatakan bahwa satu, pendidikan moral, kedua, belajar itu penting, karena kalau moral tidak bisa kayak belajar, itu seperti di kitab Budi, ya, berpikir tanpa melakukan sia-sia, tapi melakukan tanpa berpikir berbahaya. Itulah suatu cerita dari saya, mungkin Anda bisa meneliti sendiri ya, menaksirkan sendiri bagaimana kadang-kadang manusia itu bergelimang harta, tahta dan wanita, dan mereka akhirnya di bawah atau di penjara. Istilahnya sengsara. Maka tadi dikatakan di dalam kitab Perunggi kita pada halaman 293. Ini saya sangat senang sekali ayatnya. Saya bacakan lagi supaya tidak lupa, ya. 293 pasal yang ke-9. Nabi Konghucu bersabda,
Orang yang sejak lahir sudah bijaksana, inilah orang yang tingkat teratas. Orang yang belajar lalu bijaksana ialah orang tingkat kedua. Orang yang setelah menanggung sengsara lalu insaf dan mau belajar, inilah orang yang tingkat ketiga. Dan orang-orang yang sekalipun sudah menanggung sengsara tetapi tidak mau insaf untuk belajar, ialah orang yang paling rendah di antara rakyat. Ini bahasa kasarnya sampah, tidak berguna, harus dibinasakan. Kalau saya gitu ya. Lalu selanjutnya dalam kitab Muncul pada halaman 796, ada Minggu 7b pasal yang ke-20. Ini kata-katanya berlaku sampai sekarang ini ya. Saya bacakan sekali lagi. Minggu berkata, para bijaksana dengan penerangan batin yang telah diperolehnya membimbing orang memperoleh penerangan. Tetapi ini orang-orang dengan kebodohannya, garis bawahnya, kebodohannya ingin memimpin orang memperoleh penerangan. Maksudnya bagaimana? Kalau orang-orang zaman dahulu kalau belum layak menjadi pemimpin, belum layak menjadi seorang guru, ustadz, dai, pendeta dan lain sebagainya, tidak perlu memberi pencerahan pada orang lain karena dia belum mampu menguasai. Walaupun tafsirnya beda, ini bisa membuat orang-orang itu celaka. Contoh kemarin di TV, guru mengajarkan murid untuk merusak makam, itu kan sudah paham sudah lain. Ya, contohnya itu. Ini suatu orang yang bodoh ini. Karena apa? Karena sudah dipelintir. Ya. Tafsirnya sudah dipelintir. Oh, banyak rusak untuk nek mateni wong halal. Apa ada ajaran agama yang membunuh, menyiksa, merusak, apalagi mengerjain orang lain? Tidak ada. Ini kalau saya mengatakan ini ajaran sesat, maka kemarin saya sudah mendapat berita bahwa di Afghanistan kedatangan orang Taliban ya, yang memaksakan diri untuk ini yang tidak baik, hancur ya. Karena apa? Tidak sesuai dengan ideologinya. Dan juga di Indonesia juga demikian. Di Indonesia ini kalau tidak hati-hati, ini sudah jutaan umat yang terpapar aliran-aliran yang tidak benar. Kalau aparat tidak segera memberantas, tidak segera mengambil oknum-oknumnya yang provokasi, ini akan negara kita akan menjadi kacau balau. Padahal sekarang masih di dalam saat pandemi corona, pemerintah fokus untuk mevaksin manusia supaya tidak terpapar. Ya, ini biayanya triliunan, gratis di rumah sakit gratis, bahkan rumah sakit pun dan perawat pun mempunyai anggaran sendiri untuk belanjanya.
berapa triliun. Maka pemerintah kali ini mumet memikirkan pandemi yang tidak kunjung selesai, padahal di sana sudah banyak yang melonggarkan. Bahkan pada bulan Juli nanti pun rencana tatap muka sekolah entah nanti diluluskan atau tidak, karena makin lama di Solo yang dulunya oranye, sekarang ini sudah menjadi abu-abu. Begitu aja, bukan hitam tapi abu-abu. Ya, bisa aja, bisa tidak tergantung kepada manusia. Maka Presiden memerintahkan kepada gubernur, wali kota, bupati, lurah, RT, RW untuk menanggulangi PPKM, tidak lockdown PPKM. Ya. Demikianlah cerita saya pada pagi hari ini. Nanti yang selanjutnya akan saya ceritakan lagi yang tadi dengan waktu yang akan datang. Terimalah salam segmen kita kembali, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Vicik Tongje.